Sikap Valentino Rossi kepada Marc Marquez turut mengundang sorotan dari kepala kru berpengalaman Ramon Forcada. Marc Marquez sedang disorot seiring performa gemilangnya bersama Gresini Racing dalam beberapa seri terakhir di MotoGP 2024. Di 3 seri terakhir, rider Spanyol tersebut membukukan 3 podium dengan 2 kemenangan dari sesi balapan utama. Selain 2 kemenangan yang didapat secara back-to-back, torehan Marquez di 3 balapan terakhirnya itu kian istimewa. Hal tersebut lantaran Marquez berhasil menutup 2 kesempatan mengaspal di kandang Valentino Rossi di sirkuit Misano dengan apik. Torehan itu semakin membuat peraih 8 gelar juara dunia tersebut tampak meyakinkan untuk melangkah ke tim pabrikan Ducati musim depan. Ya, pada MotoGP 2025 mendatang, Marquez akan bertandem dengan Francesco Bagnaia yang merupakan salah satu murid Valentino Rossi di Ducati. Di sela-sela hasil manis yang didapatkan tersebut, Marquez sudah mendapatkan kode perang psikologis dari Rossi. The Doctor tentunya tidak ingin Bagnaia sebagai muridnya kalah dari rider 31 tahun itu dalam rivalitas internal tim. Belum lama ini, Rossi juga mengungkit kembali apa yang dia alami saat menjalani persaingan dengan Marquez pada musim 2015 lalu. Sikap Rossi yang seolah mencoba untuk mengacaukan Marquez tersebut mengundang komentar dari Ramon Forcada. Pria yang pernah menangani Jorge Lorenzo sebagai kepala kru tersebut menilai Rossi merupakan orang yang sukar ditebak. Forcada bahkan tak sungkan menyebut bahwa peraih 9 gelar juara dunia tersebut merupakan manipulator yang handal selama berkarir. Secara keseluruhan, Rossi telah membuat kesalahan terbesar, yaitu tidak memberikan rasa hormat kepada Marquez terlepas apa yang terjadi di musim 2015. Forcada yang pernah menjadi kepala kru Lorenzo juga merasa Rossi belum mampu menyudahi episode kelamnya bersama Marquez sehingga dia berupaya membela Bagnaia. Bergulirnya MotoGP Indonesia 2024 turut menjadikan Indonesia jadi perhatian sejumlah media asing. Dari keramah tamahan hingga sorotan tentang Ibu Kota Nusantara atau IKN. Balapan pada MotoGP Indonesia 2024 di sirkuit Mandalika, tepatnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, identik dengan penyatuan kompetisi balap modern dengan keasrian alam Lombok. Pemandangan sirkuit Mandalika di dekat bibir pantai juga menjadi pembeda tersendiri dari kebanyakan lokasi sirkuit-sirkuit lainnya untuk MotoGP. Perhatian dari media asing pun tertuju pada Indonesia yang dipandang sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam melimpah. Selain itu, faktor masyarakat yang murah senyum juga menjadikan sensasi balapan di Indonesia juga sering dinantikan para pembalap. Pada parade pembalap yang dimulai dari rute lapangan Sangkareang menuju teras Udayana di Lombok, pada Rabu kemarin, ribuan penggemar memang membanjiri sepanjang jalan untuk memeriahkan sesi acara tersebut. Antusiasme tinggi dalam penyambutan balapan roda 2 paling bergengsi di dunia ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pembalap dalam memandang Indonesia sebagai tuan rumah. Namun di sisi lain, media asing juga tak luput menyorot tentang pembangunan masif yang sedang diupayakan Indonesia, yakni ibu kota baru, Nusantara di Pulau Kalimantan. Speedweek menyoroti biaya besar yang digelontorkan pemerintah Indonesia dalam membangun sebuah kota hijau di tengah hutan hujan lembab di Pulau Borneo itu. Speedweek menyoroti bahwa pembangunan IKN itu digunakan sebagai solusi mengatasi permasalahan serius ibu kota Indonesia saat ini. Biaya konstruksi untuk Nusantara Green City diperkirakan setara dengan 30 miliar euro. Investasi dari luar negeri juga diharapkan, tetapi pembayaran belum terwujud. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Marco Bezzecchi
menjagokan Francesco Bagnaia sebagai juara dunia jelang MotoGP Indonesia 2024. Kesan hangat sudah terekam jelas dalam kenangan Bezzecchi dalam menyambut seri MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika akhir pekan ini. Gelaran MotoGP Indonesia menghadirkan antusiasme tersendiri bagi pembalap asal Rimini Italia tersebut. Terlebih, seri ini juga menjadi kandang bagi sponsor utama VR46 Pertamina Enduro. Bezzecchi juga mengaku bahwa sirkuit Mandalika merupakan salah satu sirkuit favoritnya. Seri Indonesia ini juga menjadi gerbang pembuka rangkaian Tour Asia MotoGP 2024. MotoGP Indonesia 2024 juga akan menjadi seri yang mulai krusial dalam perebutan gelar juara dunia 2024. Saat ini perebutan title tersebut masih menggerucut pada dua nama, yaitu Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Martin sedikit unggul atas Bagnaia setelah seri MotoGP Emilia-Romagna 2024 pekan lalu dengan mengantongi 341 poin berbanding 317 poin. Ada selisih 24 poin yang masih bisa diperebutkan di sisa 6 seri pada musim ini. Persaingan Martin dan Bagnaia di MotoGP Indonesia 2024 juga semakin sengit karena merekalah yang mengantongi kemenangan musim lalu. Martin menjadi pembalap pertama saat sprint sedangkan Bagnaia mengambil alih pada balapan utama di mana poin penuh diperebutkan. Bezzecchi menjagokan rekan seperjuangannya di Akademi VR46 sendiri, Bagnaia sebagai kandidat untuk menjadi juara dunia. Bagnaia berpeluang mencetak hat-trick karena telah menjadi juara dunia MotoGP secara back-to-back pada 2022 dan 2023. Adaptasi dengan motor Ducati Desmosedici GP23 belum berjalan mulus bagi Bezzecchi. Musim lalu mampu menang 3 kali. Bezzecchi kini baru bisa finish 3 besar 1 kali. Perubahan spesifikasi ban pada musim ini disebut Bezzecchi menjadi alasan dirinya belum bisa tampil menggigit seperti musim lalu. Francesco Bagnaia memiliki 2 kesan ketika bicara tentang balapan MotoGP Indonesia yang dilangsungkan di sirkuit Mandalika. Namun ia berharap bisa mengulang kemenangan yang diperoleh tahun lalu. Penampilan super diperlihatkan Bagnaia di Mandalika edisi 2023, di mana ia bisa merebut kemenangan setelah start dari barisan tengah. Ini membuatkan juara dunia Jorge Martin yang sebelumnya terbuka lebar mengecil kembali. Kali ini pembalap Ducati Corse tersebut tiba di Indonesia dengan tertinggal 24 poin dari Jorge Martin. Persaingan menuju tangga juara masih terbuka untuk kedua penunggang Desmosedici GP24. Bagnaia berharap perjalanannya mulus sejak latihan pembuka hingga balapan. Juara bertahan MotoGP tersebut menilai Mandalika selalu spesial dengan berbagai aspek di dalam dan luar lintasan. Pecco memiliki 2 kesan terhadap Mandalika. Ia menyukai pemandangan ketika berkendara dan sektor 2 yang membuatnya bisa menggeber motor lebih maksimal. Bagnaia mengungkapkan area yang kurang disukai dari sirkuit Mandalika. Ada 2 tikungan terakhir yang merepotkan. Karena jaraknya panjang, Anda tidak bisa mengerem terlalu keras karena lean angle-nya sulit. Yang terakhir, terlalu sempit dan tajam. Tahun lalu bukan ideal akhir pekan balapan awal karena saya kesulitan sedikit. Saya mulai dari posisi 13, tapi pada hari Minggu kami melakukan perubahan penting sehingga bisa menang. Itu balapan luar biasa.